Ekonomi Kepulauan untuk kemajuan WONI. Kan mahasiswa itu paham. Tapi kalau tidak ada kolaborasi antara mahasiswa atau pemuda dengan pemerintah daerah, itu setengah mati akan maju WONI tersebut. Sedangkan Indonesia saja merdeka butuh pemuda. Jadi terkait ini kami meminta kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk merevisi RT/RW untuk yang sebagaimana untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung dan PT UN terkait RT/RW jangan ada ruang tambang. Yang kedua, terkait sudah RT/RW tersebut sudah tidak ada lagi terkait ruang tambang, maka saya minta kepada pihak DPRD dengan eksekutif baik ini wakil bupati agar menghentikan pertambangan di Pulau WONI karena tidak sesuai lagi prosedur dan sudah menabrak aturan. Terkait menabrak aturan dari pemerintah daerah hari ini, bahasan hari ini ada hidayah diberikan oleh Mahkamah Agung. Terkait semua kebijakan, cobalah setiap pemerintah daerah kalau ambil kebijakan, coba kita kolaborasi, kita mahasiswa ini sebenarnya ingin bekerja sama terkait indahnya WONI. Selanjutnya lagi, mungkin menyelenceng lagi saya akan sisipkan terkait masalah asrama mahasiswa WONI yang sampai hari ini yang belum dibuka juga. Ya. Jadi itu juga penyampaian saya terkait masalah ini. Kami dari mahasiswa ada konsep-konsep terkait penerimaan mahasiswa di asrama itu. Jadi itu kita ingin tawarkan, tapi bagaimana kita bisa tawarkan setiap kita DPRD ini sudah mati. Gitu ya. Jadi itu saja dari saya meminta kepada pihak DPRD agar baik legislatif dan eksekutif untuk memberhentikan pertambangan karena sudah menyalahi aturan. Itu saja dari penyampaian saya. Kalau terkait aturan mungkin pemerintah daerah lebih paham. Sudah lagi saya jabarkan menurut undang-undang Indonesia sebenarnya. Kan lebih paham sebenarnya karena kalian di luar sekolah. Gitu maksudnya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fikri. Fikran ya? Muhammad Fikran, Pak Ajak boleh. Masih ada? Tadi saya kasih 3 kesempatan, tiga orang. Iya. Silakan Pak. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami muliakan, yang kami hormati masyarakat pemerhati pendidikan, juga pemerintah daerah, wakil bupati Wilayah Kepulauan, anggota DPRD, serta seluruh jajarannya. Sebagai kata pengantar kami, mungkin pemerintah daerah akan bertanya-tanya di dalam benak pikirannya, apa alasan mahasiswa hadir di tempat ini? Mungkin pasti akan ada pemikiran di benak Anda semua. Kami hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada unsur paksaan manapun. Kami tidak dikendalikan oleh siapapun, tetapi kami sebagai mahasiswa melakukan pendekatan analisis tentang problematika yang ada di ekonomi kepulauan. Kami ingin mengulangi kembali, mungkin agak panjang lebar, karena kalau berbicara terus terang, saya termasuk pendukungnya Pak Bupati sekarang ini, Pak Andi Lutfi. Beliau, tapi terus terang saya kecewa dengan kepemimpinan beliau, meskipun saya, karena kami sebenarnya tidak punya kewenangan, kami hanya menguhu, yang punya kewenangan hanya bapak-bapak sekalian. Jadi berbicara tanggung jawab sekalian, karena takutnya ketika kami mati nanti dihukum sama para malaikat pencabut nyawa. Berbicara tentang tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian, sopan sama gak Pak? Ya. Kita sebagai umat Islam, baginda Nabi SAW itu wafat pada hari Senin. Perlu saya sampaikan, tapi beliau dikebumikan pada hari Rabu. Kenapa demikian? 3 hari berselang waktu, padahal di dalam pemikiran kita pemakaman harus segera dilaksanakan. Tetapi itu berbicara tentang tanggung jawab kepemimpinan, bahwa siapa yang akan menggantikan kepemimpinan baginda Nabi SAW. Begitu besarnya pentingnya kepemimpinan, bahwa itu lebih besar tanggung jawabnya, lebih besar dosanya meninggalkan sholat daripada meninggalkan tanggung jawab daripada meninggalkan sholat. Karena tanggung jawab pemerintahan kepemimpinan itu adalah tanggung jawab bersama daripada tanggung jawab sholat itu kepentingan pribadi. Itu perlu disampaikan, perlu diketahui bersama. Jadi kalau ada tanggung jawab, tolong jangan dipermainkan Bapak Ibu sekalian. Perlu pertama di dalam penyampaian visi misi waktu beliau mencalonkan haram masuknya tambang, tetapi pada saat ini
Mereka mempunyai alasan adanya RT RW itu pengolahan tata ruang atau investasi yang dilakukan para investor untuk pembangunan daerah kabupaten. Tetapi kalau merujuk pada undang-undang Pak, Konawe Kepulauan dari timur sampai ke barat, selatan ke utara yang luasnya 867,58 persegi itu tidak layak dijadikan pertambangan Pak. Memang pada saat ini kalau kita berbicara tentang manfaat baiknya atau manfaat buruknya, itu lebih besar Pak manfaat buruknya. Karena saya terus terang Pak, kami punya data. Kami melakukan pendekatan falsifikasi. Saya juga pelaku penambangan Pak. Saya sebulan hampir 3 kali bolak-balik ke Kolaka Pak. Tetapi perkembangan di sana tidak ada. Kalau berbicara jujur, perkembangan dalam aspek ekonomi Konawe Kepulauan masih nol Pak. Ini berbicara jujur Pak. Mungkin bisa dilakukan diskusi lebih lanjut. Kenapa kami menolak tambang Pak? Kami berharap kepada kabupaten daerah Konawe Kepulauan membuka ruang lapangan pekerjaan baru untuk mengganti pertambangan, karena memang pertambangan ini membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat rokok-rokok. Tetapi kalau sekarang generasi memang belum dirasakan, tetapi yakin dan percaya cepat atau lambat nanti akan dirasakan pada generasi selanjutnya. Dr. Sofyan yang bekerja di rumah sakit jiwa mengatakan, pasien di rumah sakit anak-anak autis yang umurnya 1 sampai 7 tahun, mereka mengalami autis, dulunya tidak. Karena kenapa? Ada para nelayan ikan-ikan yang ditangkap di laut itu, kalau mereka makan itu karena ada zat kimia yang dikelola oleh pertambangan. Ketika hujan turun ke laut, ikan-ikan makan zat kimia itu, maka akan menyebabkan anak-anak kita generasi di Konawe Kepulauan akan menyebabkan autis itu Pak. Jadi harapan kami kepada Konawe Kepulauan mohon menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait pasal-pasal yang ada pada RT RW, tidak adanya, jangan ada ruang tambang untuk PT GKP di Konawe Kepulauan. Jadi kami sebagai mahasiswa secara tegas menolak adanya perusahaan pertambangan di Konawe Kepulauan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sopan. Selanjutnya, terakhir siapa? Iya. Siapa? Baik, bismillah. Sebelumnya saya perkenalkan nama Pak. Nama saya Isra. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Bupati Konawe Kepulauan, yang kami hormati Ketua DPR Kabupaten Konawe Kepulauan, Wakil Ketua DPR serta seluruh anggota DPR Kabupaten Konawe Kepulauan, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah, mungkin saya Pak tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, karena apa yang disampaikan oleh saudara saya Pikran bersama senior saya, bahwasannya polemik-polemik di Kabupaten Konawe Kepulauan itu sudah tersampaikan, baik dari masalah tambang, RT RW, terkhususnya masalah asrama mahasiswa. Mungkin saya begini cuma menambahkan sedikit.